yang diwakili Sekretaris Daerah bersama rombongan. Dan selamat datang diucapkan kepada yang kami hormati pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara bersama rombongan. Juga tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Musyawarah Daerah ketiga Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Sangihe, Sabtu 23 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 30 Oktober 2021, dengan mengusung tema menegakkan peran pemuda untuk pembangunan Sangihe yang berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara berlangsung hikmat, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Kadri Usuk, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ana ahlul kitabi lakana khairan lahum. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh Bapak Kris Lahunduwitan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah dan Mars Pemuda Muhammadiyah oleh paduan suara gabungan SMK Muhammadiyah Naha dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Peta. Muhammadiyah diundang berdiri. Salam
Iya, kita berikan aplaus. Hadirin silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini menghadiri undangan kami dalam rangka Musyawarah Daerah 3 Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, dan tidak ada nabi sesudah beliau. Insyaallah syafaat dan rahmatnya akan sampai kepada kita semua yang senantiasa beristiqomah, berkomitmen dalam menjalankan ajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan kami, panitia pelaksana kegiatan, menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Muhammadiyah. 2. Rapat Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara di Tahuna pada hari Senin 26 Juli 2021. Ketiga, Rapat Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka pembentukan panitia pelaksana Musyawarah Daerah ketiga pada hari Sabtu 29 Agustus 2021. Dan yang keempat, rapat panitia pelaksana pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021. B. Tujuan pelaksanaan kegiatan. 1. Menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada kader-kader pemuda Muhammadiyah dalam berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. C. Nama dan tema kegiatan. Kegiatan ini Musyawarah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ketiga dengan tema meneguhkan peran pemuda Muhammadiyah untuk pembangunan Sangihe yang berkemajuan. Peserta sidang terdiri dari utusan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, utusan dari 3 cabang Pemuda Muhammadiyah se-Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni cabang Tabukan Utara, cabang Tabukan Utara 1, dan cabang Tahuna, serta utusan dari pimpinan ranking Pemuda Muhammadiyah se-Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga peserta yang akan mengikuti sidang nantinya berjumlah 60 orang. E. Anggaran kegiatan. Anggaran kegiatan ini bersumber dari partisipasi seluruh anggota dan simpatisan Persyarikatan Muhammadiyah. Demikianlah laporan panitia yang bisa kami sampaikan. Pada akhirnya kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Demikian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pidato iftitah oleh Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Sangihe, Bapak Muhammad Ali Lingko Haseng, SAG, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bupati Kepulauan Sangihe, diwakili oleh Sekretaris Daerah, kami sapa dengan hormat Bapak Melanton Hari Wolf, ST Magister Ekonomi. Yang saya hormati anggota Porkopimda, Pak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Dan Lanal, Pak Dandim, dan Kapolres yang diwakili. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Jamal Manopo bersama Ibu. Yang saya hormati Camat Tabukan Utara, pimpinan organisasi perangkat daerah, ada Pak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pak Dr. Andes Joli Mandak, MPD. Yang saya hormati pimpinan lembaga keagamaan, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami sapa dengan hormat Bapak Wahidin Mandahari SPDI. Ada Ketua Badan Wakaf Indonesia, Ketua Ormas Islam, ada Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami sapa dengan hormat Bapak Tauhid Abbas DA. Yang saya hormati Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami sapa dengan hormat Bapak Haji Sutarji Adipati SPDI Magister Manajemen. Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara, saya sapa dengan hormat Saudara atau Bapak Sudarmin Tumpunu SIP bersama jajaran pimpinan wilayah yang hadir di kesempatan ini, serta Bapak Ibu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu. Mohon maaf, ada Ketua Pemuda FKUB Pak Natingkase, mohon maaf. Sekali lagi teman-teman OKP, organisasi kepemudaan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan bisa bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan sekaligus musyawarah daerah ketiga Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Sangihe. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini memberikan berkah dan manfaat luar biasa, bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi organisasi, bagi daerah, bangsa, dan negara. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan ini kemudian mungkin ada publik bertanya, kenapa musyawarah daerah ketiga harus dilaksanakan di tempat ini? Kami Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe ingin membangkitkan sejarah yang luar biasa, karena di tempat ini lahir Muhammadiyah pada 1927. Ini sejarah yang harus kami bangkitkan kembali agar para generasi muda, terutama kader-kader Muhammadiyah, tidak tercerabut dari akar sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah, kata Soekarno, jas merah. Tetapi kemudian sejarah harus kemudian kita catat untuk menyosong hari depan. Oleh karena itu, kader Muhammadiyah bukan hanya kader persyarikatan, tetapi kader umat dan kader bangsa, bahkan kader daerah. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada seluruh kader Muhammadiyah, terutama kader pemuda Muhammadiyah, ketika kita berkomitmen menjadi kader persyarikatan, ketika kita berkomitmen menjadi kader umat, ketika kita berkomitmen menjadi kader Sangihe, kita berkomitmen menjadi kader bangsa dan negara, maka spirit, maka kesiapan mental, kesiapan kualitas itu harus dijaga. Ketika kita punya pemahaman keagamaan misalnya, maka pemahaman keagamaan yang kita lahirkan adalah pemahaman yang moderat, bukan pemahaman yang ekstrim, bukan pemahaman yang radikal. Apalagi sikap keagamaan
kita, sikap keagamaan yang saling menghargai dan menghormati, atau dalam kacamata Islam, rahmatan lil alamin. Ini yang harus saya tegaskan kepada teman-teman pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, dari aspek sosial kemasyarakatan, pemuda Muhammadiyah harus tampil menjadi lokomotif untuk menjaga kebersamaan, sebab toleransi itu menjadi harga mati. Kebersamaan dan kedamaian itu menjadi pilihan utama bagi kita yang berbeda pendapat, berbeda pandangan, bahkan berbeda sikap, bahkan berbeda keyakinan. Tetapi kalau kita saling menghargai dan menghormati, maka kedamaian, harmoni kehidupan sosial itu akan terjaga dan berimbas pada lajunya pertumbuhan dan laju pembangunan. Yang ketiga, dalam aspek kultural, saya ingatkan kepada seluruh kader pemuda Muhammadiyah, maka mari kita bangkitkan apa yang dinamakan local wisdom, kearifan lokal, atau saling menghormati, saling menjaga, saling tenggang rasa, saling membantu, gotong royong, harus senantiasa kita hadirkan. Kemudian yang terakhir, saya ingatkan pada seluruh kader, terutama pemuda Muhammadiyah, dalam aspek politik, kita tegak lurus berdiri sesuai dengan hito Muhammadiyah dalam berpolitik, yaitu politik adiluhung yang ditetuskan oleh Prof. Amin Rais. Politik adiluhung adalah mendasari semua kebijakan dan syahwat politik pada kerangka moral keagamaan. Oleh karena itu, pemuda Muhammadiyah memastikan bahwa politik harus berjalan pada moral dan fondasi agama. Kalau itu yang dilakukan, maka tidak akan menerabas. Kalau politik tidak menghormati atau tidak mendasari pada prinsip moral agama, maka dia akan menerabas, menghalalkan segala cara. Maka ini pemuda Muhammadiyah akan mengawal pesta demokrasi mungkin kapan dan seterusnya, atau 2024. Sekali lagi, pemuda Muhammadiyah tegak lurus pada keputusan Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah, sekali lagi, Muhammadiyah bukan politik praktis, tidak berpolitik praktis, dan tidak pernah berafiliasi dengan partai politik sama sekali. Tetapi Muhammadiyah tidak melarang kalau kadernya berafiliasi atau melakukan aktivitas politik. Itu hak, itu adalah hak dasar setiap insan atau setiap manusia. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingatkan, ketika kita berpolitik, maka yang dijunjung tinggi adalah moralitas agama, nilai-nilai agama. Semua yang saya ceritakan atau saya ungkapkan ini, kalau kita lakukan, insya Allah kemajuan Kabupaten Kepulauan Sangihe, peran pemuda untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Sangihe itu akan terjadi. Kenapa? Ada sinergisitas semua komponen. Membangun tidak harus sendiri, tetapi ada kebersamaan, ada sinergi di situ. Kalau semua komponen, apakah perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, perbedaan gagasan, itu suatu yang lumrah. Tetapi bagaimana kemudian perbedaan gagasan, perbedaan keyakinan, perbedaan suku dan agama kita pahami, kita dudukan sebagai saling menguatkan, saling menghargai, maka harmoni kehidupan itu akan tercipta. Maka wajar kita harus mempertahankan harmoni kehidupan, karena Kabupaten Kepulauan Sangihe barusan mendapatkan Harmony Award. Artinya kabupaten yang tertoleran, luar biasa. Ini harus kita jaga dan harus kita rawat. Ini mungkin yang boleh kami sampaikan di akhir pidato iftitah ini. Saya atas nama Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe periode sebelumnya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu pejabat, mulai dari Pak Bupati dan seluruh yang hadir di tempat ini, anggota DPRD, Forkopimda, Pak Camat Tabukan Utara yang luar biasa memberikan support, ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah, Pak Sutarji Adipati dan ayahanda yang lainnya. Maka kebesaran pemuda Muhammadiyah hari ini bukan karena kekuatan pemuda Muhammadiyah, karena sokongan dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kebersamaan dan sinergisitas ini akan tetap kita jaga, agar pada akhirnya memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan bukan hanya pada organisasi, tetapi bagi daerah, bangsa, dan negara. Terakhir, saya mohon maaf kalau sekiranya selama saya memimpin Ketua Pemuda Muhammadiyah dalam dinamika sosial keagamaan, dalam dinamika sosial masyarakat, dalam dinamika sosial politik dan kultural, ada sikap organisasi yang kurang berkenan. Sekali lagi, organisasi tidak pernah mengajarkan sesuatu yang, tetapi person-person mungkin melakukan sesuatu yang kurang berkenan dari Bapak. Saya selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah memohon maaf atas kekeliruan yang dilakukan oleh kami dan semua, agar ini menjadi catatan penting bagi pengurus yang akan datang. Sekali lagi terima kasih
Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Hidup pemuda Muhammadiyah. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang saya hormati, sebelum dilanjutkan acara ini, mari kita sama-sama menyaksikan penampilan marching band Bahana Cita Rimpulaeng dari SMA Negeri 1 Tabukan Utara.
Oke, diucapkan terima kasih dan kita beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya pada sore hari ini kita boleh berada di tempat ini dalam rangka kita sama-sama mengikuti kegiatan musyawarah daerah 3 Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada keribuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita selaku pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Bupati yang saya hormati, pada kesempatan ini tentunya selaku Ketua Bidang Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sangihe menyampaikan apresiasi kepada pimpinan pemuda Muhammadiyah bersama pengurus serta pimpinan cabang ranting. Alhamdulillah, sesungguhnya sudah beberapa bulan lalu melaksanakan kegiatan ini, namun karena masih suasana Covid dan sekarang ini juga masih suasana Covid, alhamdulillah sekarang ini sudah level 3. Alhamdulillah kita masih boleh melaksanakan, yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tentunya saya tidak panjang lebar menyampaikan karena masih ada adinda dari Pemuda Muhammadiyah yang menyampaikan dan Pak Bupati. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan 3 hal kepada Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sangihe. Yang pertama, Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Oleh karena itu, jadikanlah prinsip Muhammadiyah sebagai pijakan yang kokoh agar kader pemuda Muhammadiyah tidak terjerabut dari akar kesejarahan dan ideologis. Teruslah melatih diri menjadi kader terbaik, kader berkualitas, kader yang memiliki semangat tinggi dalam memberi pengabdian terbaik bagi organisasi, daerah, bangsa, dan negara. Yang kedua, pemuda Muhammadiyah Kepulauan Sangihe agar tidak menghabiskan waktu untuk menengok ke belakang, tetapi tengoklah ke depan. Menengok ke belakang itu baik sebagai pembelajaran dan mengingat sejarah.
Tetapi pemuda Muhammadiyah Kepulauan Sangihe bukan hanya memahami sejarah, tetapi pemuda Muhammadiyah Kepulauan Sangihe perlu membuat sejarah baru untuk hari ini dan yang akan datang. Teruslah konsisten menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah untuk Islam, untuk Indonesia, dan untuk Kepulauan Sangihe yang berkemajuan. Pemuda Muhammadiyah harus menjadi pemuda yang ramah, pemuda yang toleran, pemuda yang terdidik, pemuda yang inovatif, dan pemuda yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, pemuda Muhammadiyah Kepulauan Sangihe harus menjadi kekuatan moral, kekuatan sosial, dan kekuatan kultural dalam seluruh dinamika kehidupan sosial keagamaan, mengisi pembangunan dan karya nyata, sekaligus memberi masukan konstruktif bagi jalannya roda pemerintahan agar tetap sesuai dengan koridor konstitusi dan kemaslahatan bersama. Akhirnya, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sangihe menyampaikan selamat bermusnah bagi pemuda Muhammadiyah Kepulauan Sangihe. Semoga menghasilkan keputusan strategis untuk organisasi dan Kepulauan Sangihe yang berkemajuan. Pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, tetapi jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Nasrullah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan kedua oleh Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara, Bapak Sudarwis Yusuf Tomponu, SIP. Saya ingin menyapa rekan-rekan Angkatan Muda Muhammadiyah yang juga hadir bersama kami, terutama yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Saudaraku Ali Lintu Haseng yang sangat berapi-api. Saya hampir kehabisan bahan karena saking semangatnya. Selanjutnya, angkatan muda kita dari Komisi Pemilihan Umum, ada saudaraku Iklam Potanau, mohon berdiri. Ya, ini Iklam. Beliau pakai masker karena saking indah senyumnya. Kemudian dari Bawaslu ada pemuda Muhammadiyah Pak Junaidi Bawenti. Saya harus sampaikan ini supaya kita semua tahu bahwa distribusi pemuda Muhammadiyah dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan pun terlaksana dan insya Allah akan masif pada akhirnya. Selanjutnya, saya ditemani teman-teman saya Pak dari beberapa daerah. Ada Adlan Rian Habibi. Kemudian, nah ini yang saya harus hati-hati sebut namanya. Ketua Pimpinan Daerah Kawasan Ekonomi Khusus Minahasa Utara, Muhammad Yamin Makahenge, orang Sangihe asli. Terus Wakil Ketua Bidang Maritim dan Wilayah Perbatasan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara, Jaja Citrana Amar, mohon berdiri, juga orang Sangihe. Kemudian Sekretaris Eksekutif Pemuda Muhammadiyah Irsad Fatah, alhamdulillah ini bukan orang Sangihe. Saya ditemani teman saya Kokam dari Minahasa Selatan, Saudara Mufli Bengga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama berbahagia, kalimat pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya di sini berdiri untuk bersaksi bahwa benar-benar Muhammadiyah Sulawesi Utara itu turun pertama kali didirikan di peta Kabupaten Sangihe.
Saya terharu luar biasa. Seluruh musda di Sulawesi Utara itu sudah kita laksanakan. Tapi ketika datang di Sangihe, dari pelabuhan ke sini saya lihat atributisasinya luar biasa, Pak. Maka saya bilang ini musyawarah daerah rasa muswil Muhammadiyah Sulawesi Utara. Maka saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia. Ya, kita lihat di sana ada ketua panitia. Kemudian itu yang sering kontak saya itu Hendra Birahim. Iya, saya cuma melihat dia senyum dari jauh, saya so semangat sekali. Ibu bapak, satu hari saya datang ke kantor pusat Muhammadiyah Yogyakarta di Cik Ditiro. Dalam satu kesempatan saya ditawari buku karena saya juga penulis. Saya kasih buku di kantor pusat, Pak. Terus saya dikasih hadiah yang saya kaget bukan main. Satu manuskrip ilmiah ditulis tahun 90-an, 80-an perintisan buku itu, ditulis oleh Profesor Ibrahim Polontalo. Dan ketika membuka lembaran demi lembaran, beliau menulis sangat jelas bahwa jejak literasi Muhammadiyah Sulawesi Utara dipelopori oleh kaum muda intelektual pada saat itu di tahun 1927, dan beliau menyebut 3 tokoh utama. Dan itu saya simpan di benak saya dari Jogja untuk saya pulang satu saat. Saya bilang saya harus sampaikan kepada saudara-saudaraku di Sangihe sana. Yaitu yang pertama, jejak literasi Muhammadiyah di Sulawesi Utara dipelopori oleh putra Sangihe, yaitu Mr. Bambarang Makamina. Kemudian ada Muhammad Musi, juga orang Sangihe. Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah tokoh ketiga yang disebut-sebut berulang kali adalah Bapak Abdullah Nikiwul. Aktor-aktor intelektual inilah yang mengirim surat pada tahun 1927 kepada Gubernur Muhammadiyah saat itu, Yunus Anis, sehingga dari Jogja kirim orang, yaitu Pak Abdullah Lambanau. Ada Lambanau sini? Oh, Ibu Ais, Ketua Ais ya? Pak Ali Litwaseng bilang kalau ketua berdiri di panggung melihat sebelah kiri ada rumah tua, di sanalah jejak literasi Muhammadiyah Sulawesi Utara dimulai. Maka ketika Hendra Birahim nelpon saya, dia bilang, "Ketua, mohon maaf, kita di sini ingin mengungkap keadaan kader pemuda Muhammadiyah." Maka saya katakan stop. Teman-teman harus mengakui bahwa basis intelektual Muhammadiyah Sulawesi Utara itu adalah dirintis oleh tokoh-tokoh dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita uji. Mantan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara, almarhum Pak Anwar Panawar, putra Sangihe. Periode ini Dr. Sambanau Makapedua didampingi Ramli Makatunggu, semua dari kepulauan. Yang paling asik itu di ortomnya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu saat ini, baiklah, dipimpin oleh Kurniawan Lawendatu. Sebelumnya ketua IBM-nya Jaja Citrana Amar. Dari mana, Jak? Pokoknya orang Sangihe, saya sudah tahu kalau di mana. Dengan 2 perguruan tingginya, dengan puluhan aset aman usaha, TK Aisyah Bustanul Atfal,
yang beredar di seluruh kabupaten kota, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah, Madrasah Aliyah Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, itu dirintis dan dimulai dari tempat ini. Maka kalau ada orang yang curiga terhadap Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah ini gerakan radikalisme, orang itu perlu diperiksa, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan ragu menyekolahkan anak-anak di sekolah Muhammadiyah. Kalau ada lulusan SLTA terus dia datang ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tidak perlu ragu, Bapak Ibu cukup angkat tangan, ya Allah, aku ridho anakku berikatan mahasiswa Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan, di Pemuda Muhammadiyah itu sekurang-kurangnya ada tipe khusus yang kalau ibu lihat orangnya, Bapak Ibu lihat kualitasnya, pasti ingat, oh ini Pemuda Muhammadiyah. Makanya Pemuda Muhammadiyah itu gaya jalannya, tutur katanya, raut wajahnya, senyumannya, pasti insya Allah kalau orang lihat dia, mereka ingat Tuhan. Maka kalau ada Pemuda Muhammadiyah, terus beliau kita lihat wajahnya, terus kita langsung ingat neraka, lapor ke pimpinan daerah dan ayahanda PDM. Spiritualitas, kalau punya spiritualitas, dititipi jabatan, kita berikan satu amanah pergerakan apapun dalam penyelenggaraan negara, di dalam kepemimpinan publik. Kalau spiritualitas ini aman, insya Allah kepemimpinan juga aman. Tapi kalau spirit bermasalah, kalau dia merebut posisi itu dengan banyak uang, Pak, pasti gerakan pertama yang dia gerakkan adalah bagaimana mengganti uangnya yang sudah banyak keluar itu. Insya Allah di Pemuda Muhammadiyah, insya Allah tidak ada. Yang kedua, Pemuda Muhammadiyah itu ciri khasnya adalah punya integritas, tidak terbeli, tidak tergadai, tidak tergoda, dan insya Allah tidak main mata dengan persoalan-persoalan negatif. Pemuda Muhammadiyah punya ciri khas, ada integritas. Maka kalau dia jadi penyelenggara, ingin jujur dalam pertarungan pilkada, cari Pemuda Muhammadiyah yang ada di situ. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 melarang eksplorasi lahan di atas 2000 km persegi. Saya kesini, saya buka, luas Sangihe ini berapa? Sangihe ini ada di 739,98 km persegi. Eksplorasi yang terjadi itu di 42.000 hektar dalam jangka 33 tahun. Saya cuma bilang, musyawarah Pemuda Muhammadiyah insya Allah akan membawa direkomendasi, dan di sana akan kelihatan apa sikap Pemuda Muhammadiyah. Dan ini bukti bahwa Pemuda Muhammadiyah ada terah intelektualitas di dalam melindungi masyarakat sipil dan menjunjung tinggi program pemerintah. Di Musda hari ini. Yang terakhir, ciri khas Pemuda Muhammadiyah itu ada entrepreneurship. Mereka pasti suka kerja, pekerja keras, dan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kalau ada orang mau bertanya, apa sih Muhammadiyah itu? Apa sih Aisyah itu? Cukup kita nyanyikan. Kasih ibu kepada beta
tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Salam sejahtera untuk kita semua, salam persaudaraan, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan Bapak Bupati Kepulauan Sangihe yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Melinton Heriwolf STME, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Musyawarah Daerah ketiga Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Sangihe dan ditandai dengan pemukulan rebana. Pertama-tama disampaikan permohonan maaf dari Pak Bupati pada kita sekalian, karena saat ini beliau lagi melaksanakan tugas di luar daerah, sehingga kami diperintahkan untuk mewakili pada kesempatan ini. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir saya saat ini, Pak Ketua DPRD diwakili oleh Pak Dr. Andes Jamaluddin Manopo bersama Ibu, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Danlana yang diwakili oleh Pak Martoki, dan Pak Dandi diwakili oleh Pak Galeno. Yang saya hormati teman-teman Kepala Perangkat Daerah yang hadir, Kepala Badan Kesbang Pol dan Pak Kadis Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bersama Ibu, Pak Camat. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang saya hormati Pak Ketua Umum Majelis Ulama. Yang saya hormati Pak Ketua Nahdlatul Ulama sekaligus juga sebagai staf khusus Bupati. Yang saya hormati Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara bersama rombongan yang sudah hadir di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih sudah membawa teman datang ke Sangihe, lebih khusus ke Peta. Yang saya hormati Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama pengurus. Yang saya hormati Ketua FKUB, Pendeta, dan Ketua Pemuda FKUB yang hadir saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta undangan hadirin sekalian. Kita semua untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita sekalian dapat menghadiri acara Musyawarah Daerah ketiga Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selaku pemimpin pemerintahan di daerah ini, saya menyambut baik dan patut memberi apresiasi kepada panitia pelaksana yang memfasilitasi terselenggaranya acara Musda Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai agenda resmi yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Muhammadiyah. Semoga melalui momentum Musda ini, organisasi Pemuda Muhammadiyah dapat terus berkembang dengan menghasilkan generasi muda yang berkualitas, mandiri dan berakhlak mulia, serta memiliki integritas dalam menunjang pembangunan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilandasi oleh keluhuran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1940. Saya memandang momentum Musda Pemuda Muhammadiyah ini memiliki urgensi yang sangat strategis, relevan dan bersinergi dengan upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
dalam meningkatkan pembangunan karakter dan mental kepemudaan, sehingga semakin jelas, terarah, dan mengalami kemajuan yang terukur, khususnya pada aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Hadirin yang saya hormati, dalam keberlangsungan organisasi kepemudaan perlu adanya pengkaderan sehingga terjadi regenerasi. Hal tersebut penting dilakukan untuk keberlangsungan organisasi kepemudaan, khususnya pemuda Muhammadiyah. Saat itu sendiri, sehingga dengan pengorbanan ini organisasi akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Teruslah konsisten menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna Muhammadiyah untuk Islam, untuk Indonesia, dan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih maju. Pemuda Muhammadiyah harus menjadi pemuda yang radikal, yaitu ramah, terdidik, dan berakal. Banyak pekerjaan yang berat yang harus dilakukan setelah dilaksanakannya musda hari ini, yakni membangun fondasi kekuatan sehingga yang menjadi orientasi visi misi pergerakan Persikatan Muhammadiyah boleh tersalurkan. Saya berharap musda pemuda Muhammadiyah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga apa yang dituju dalam kegiatan ini dapat tercapai. Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Kami undang untuk mendampingi Bapak Sekretaris Daerah, yaitu Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Sangihe. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan hikmat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkorban untuk membangun daerah serta bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Terima kasih. Somahe kaikage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri aplaus kepada Bapak Bupati Kepulauan Sangihe yang diwakili oleh Bapak Sekda yang telah membuka secara resmi Musyawarah Daerah Pemuda Muhammadiyah ketiga. Naik ke atas pentas sambil menikmati sajian ala kadarnya, kita akan dihibur oleh grup rebana atau tabu rebana.
Ya, kita beri semangat kepada grup Tabur Bana Remaja Masjid Tarik bin Ziyad At-Taqwa Embuhanga. Kita beri aplaus lagi. Semoga kita semua terhibur. Saya ini buku sistem perkaderan ya 300 sampaikan tadi buku perkaderan supaya orang benar-benar terkader sesuai dengan aturan yang berlaku.